Tes. Ya, oke, udah mulai. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bareng gue Fahmi Ramadan. Dan kali ini gue sendiri. Aduh, ada motor. Masuk gak ya suaranya? Gue sendiri gak ditemenin sama Nurul atau Arya sama sekali. Gue belum ketemu sama Arya setelah dia pulih dari COVID. Ya, semoga dia sehat-sehat aja sih. Tapi untuk podcast kali ini, gue gak tahu ini episode berapa. Gue ngundang temen gue buat diskusi bareng. Temen, sahabat, karib. Dulu juga sempet konten bareng di YouTube yang isinya semua film pendek. Muhammad Akmaluddin, biasa disebut Akmal. Halo Mal. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu terakhir kapan ya? Terakhir kalau nggak salah ya 2018 atau 19 sih, gue lupa. Itu ketemunya juga lupa ya kapan ya? Kapannya, tanggal berapanya itu lupa. Kalau nggak salah sih 18. Seingat gue. Kita ngapain ya ketemu fisik? Ngapain? Ini apa namanya? Gue minjem laptop lu ke rumah. Oh, yang lu naik sepeda ya? Iya, gue naik sepeda. Itu kayaknya terakhir bener-bener fisik gitu 18. Itu gue udah kuliah belum sih? Udah ya? Masih semester 1? Enggak. Lu lagi masa ini transisi. Oh, gue lagi ngojek ya? Iya, dari kampus. Gue inget itu masih ada Grab kalau nggak salah. Bukan. Uber. Lu ada Uber juga. Uber sama Gosen sih. Iya. Ini kita sebut nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa lah, orang belum. Kita siapa sih? Belum terkenal juga. Iya. Mau terkenal juga kita siapa sih? Mereka tanpa kita sebutin tuh udah terkenal. Iya, benar. Gitu. Ini tuh jatuhnya kan sepantaran gue sama Akmal, tapi untuk sekarang ini dia tuh senior gue. Enggak lah. Iyalah. Lu kan lagi mau skripsi kan? Apa udah skripsi? Oh, kalau dalam tingkatan kampus mungkin senior. Iya. Dan mantan presiden juga. Presiden apa nih? Gue tadi lupa namanya apa? Presiden mahasiswa. Iya, gue demisioner. Dari Universitas Nurul Fikri Depok. Belum universitas. Amin. Emang apa? Ini apa? Stay. Sekolah tinggi. Oh, gue kira udah universitas. Amin 2025. Amin. Itu di daerah dekat-dekat Pancasila atau UI ya? Lebih ke UI sih. Pancasila kan Jaksel masuknya kan. Berarti tengah-tengah antara UI dan Pancasila? Enggak, di antara, iya bisa disebut. Di antara tapi itu nama ya? Kampus gue tuh Undip sebenarnya. Undip. Tahu singkatannya apa? Apa tuh? Universitas depan UI persis. Iya. Itu berarti dari stasiun UI nyebrang atau gue nggak tahu persis sih di mananya. Seberang stasiun kalau lo searching di map halte UI, halte busway UI, nah itu sampai sebelum halte busway-nya kampus gua. Oke. Buat yang dengerin podcast ini, kalian lulusan tahun ini dan nggak diterima di negeri kayak gue dulu, ya boleh tuh masuk ke Undip atau ke gue nyebut kampus gue nggak ya? Apa yang gue sebutin ya? gue nyebutin ya. Pokoknya kampus gue tuh di dekat Pasar Rebo, jaket alma maternya biru. Bukan hijau. Bukan, itu dulu. Gue tuh mantan sih. Lebih tepatnya keluaran atau DO-an dari kampus itu. Ini alumnus. Enggak, bukan. Gue tau gak singkatan alumnus apa? Apa? Alumni tidak lulus. Aduh. Gue mengeluarkan diri sih, bukan dikeluarkan. Iya. Mengundurkan diri. Iya bener. Kabur diem sih. Iya, orang punya pilihan masing-masing lah. Enggak sih, emang karena nggak ada duit aja gue pak. Iya, berarti pilihan lu untuk mundur karena tidak punya duit. Iya, daripada harus bayar terpaksa kan. Iya. Masa jual motor? Sekarang masih terpaksa gak? Enggak sih, cuman masih nunggak gue. Iya. Tapi kampus yang sekarang lebih enak nunggaknya. Lebih fleksibel ya. Fleksibel, lebih murah, tapi nggak murahan. Tapi tenang aja kok buat teman-teman yang nggak keterima di ataupun adik-adik ya gitu. Maksudnya teman-teman lah, gue lebih. Teman-teman lah. Gimana nih anaknya lu, saya Anda. Jadi di podcast ini tuh bisa menyesuaikan sih. Oke, gue aja ya. Lu aja. Itu buat teman-teman yang misalnya nggak keterima di universitas negeri nggak SNMPTN atau SBM. Iya, sebenarnya jangan ini sebenarnya terdengar klise sih sebenarnya gitu kan. Sih. Maksudnya kayak ngomong gampang gitu kan. Tapi jangan putus asa. Maksudnya lu di kampus swasta meskipun ibaratnya mutiara akan tetap jadi mutiara di manapun lu berada gitu. Kalau emang lu bagus, lu meskipun di swasta ya lu bakal jadi tetap bagus gitu. Iya sih, iya tapi kan? Kadang pemikiran orang tuh mikirnya gini.
oh ini akreditasinya apa, nanti gue lulus dari sini kira-kira gue bisa gampang dapat kerja atau enggak kan gitu. Berarti stigma gitu kan, Stigma yang diturunkan dari senior sebelumnya sih sama guru. Ingat gak waktu dulu tuh guru tuh selalu ngomong kalian tuh harus dapat negeri biar apa, biar kerjanya gampang bla 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 bla. Stigma gitu. yang apa namanya mungkin entah bukan dari guru doang tapi secara nggak langsung tuh dari masyarakat ataupun dari circle teman-teman terdekat gitu kan, dan orang tua juga. Iya, orang tua gitu kan, tapi kan kadang-kadang entah dari keluarga ataupun dari circle teman terdekat tuh kadang-kadang yang lebih mempengaruhi gitu kan, teman-teman gue tuh pada di negeri nih, gue gengsi dong. Iya, kadang gitu kan. Dan kalau gue enggak sih, alhamdulillah. Iya, berarti kan mindset kita ataupun ya lo terutama gitu kan ya udah menurut gue gitu kan, nggak tahu menurut yang lain, menurut gue tuh udah termasuk bagus karena udah nggak apa-apa nggak di negeri juga gitu kan, gitu. Yang penting gue tetap bisa untuk belajar ataupun untuk ya belajar gitu kan, karena tujuan dari kuliah belajar salah satunya. Betul, mencari ilmu. Ya, yang lainnya itu bisa lu cari sendiri nanti. Bisa sembari namanya. Iya, sembari. Gitu. Tadi gue mau ngomong apa anjir, lupa gue. Mau ngomong soal circle pertemanan yang tadi lu bahas, yang lu sebut. Lu selama ini kuliah di kampus tuh punya nggak circle pertemanan? Ini kita ngebahas secara umum aja ya, yang toxic atau yang support system. Punya keduanya atau salah satu? Keduanya ada. Cuman yang toksik itu nggak terlalu menekan ataupun terlalu nyata, diksinya terlalu ada, maksudnya toksik cuman samar-samar gitu, maksudnya ya toksik pada umumnya gitu, maksudnya secara nggak langsung mereka mungkin menjadi toksik gitu kan, paham nggak? Misalnya kayak gue nih sama lu nih, gitu kan, gue tunggu, lu nggak gue apa? Sahabat, teman, bukan pacar ya. Ngapain juga gue pacaran sama lu anjir. Berarti gue termasuk orang yang lu anggap sahabat nih. Iya. Karena nggak ada alasan untuk gue menyebut lu nggak sahabat. Lu itu lebih tipe ke orang yang menganggap semua teman dekat lu sahabat atau sekedar teman? Iya, karena yang pertama, poin pertama lu tadi. Sahabat. Teman dekat ya. Teman dekat jadi sahabat gitu. Iya, karena ya teman dekat ya sahabat, apalagi. Oh. Iya sih. Bener. Gue pakai ketawa Jokowi. Tapi ada juga sih yang menganggap teman dekat ya teman dekat, sahabat beda lagi gitu. Ya berarti kan definisi teman dekat atau sahabat relatif berarti kan. Iya. Dan gue menganggap teman sedekat ya sahabat gitu. Gue dekat sama lu nih, Fahmoy. Asik. Apa gue manggil lu Moy ya? Gak tau, gue dipanggil di kampus Moy, nggak ngerti gue. Satu orang sih yang ngasih sebutan nama Moy itu Arya, tapi orangnya belum pernah muncul di podcast sih. Oke, Arya. Itu dia yang apa namanya ngegugat ini ya, apa namanya yang subur ya? Bukan Arya Wiguna. Bukan. Arya Wiguna. Iya bener. Iya, bukan itu. Ya Allah. Itu tadi sampai mana anjir? Sampai circle toxic yang lu bahas. Iya. Enggak ini samar-samar gitu kan, maksudnya secara nggak langsung gitu kan, maksudnya orang teman-teman gue circle ataupun lingkaran pertemanan gitu kan, bahasa Indonesianya gitu, karena lu kadang bahasa Indonesia aja gitu. Nggak apa-apa, santai. Iya. Enggak, maksudnya takutnya lu kan bahasa Inggris kalinya. Gak apa-apa lu ngomong bahasa Inggris tapi dikasih tahu gitu. Okay. Lingkaran aja lebih enak, lingkaran ya, lingkungan lah maksudnya. Lingkaran pertemanan gitu kan, maksudnya yang lebih. Kalau orang kan ring 5, ring 2, ring 3, ring 1 gitu kan. Paham kan? Misalnya gue sama lu misalnya ring 1 gitu kan. Yang misalnya udah dekat gitu kan gitu. Iya. Iya. Maksudnya mungkin banyak orang yang jadi nggak sengaja toksik gitu, ataupun kita ngerasa mereka toksik gitu, yang gue bilang samar-samar. Misalnya kayak gue sama lu gitu kan. Misalnya gue sama teman gue deh gitu kan. Enggak sama gue dulu. jangan misalnya jangan beda-beda. Karena gue nggak ada contoh dari lu. Oke. Ini yang toksik ya berarti. Iya. Gue nggak punya yang gue bisa ambil contoh dari lu yang bagian toksik gitu, jujur. Misalnya gue sama teman gue nih, sebutlah Fulan ataupun ABCD gitu, namanya si A gitu kan. Ntar A dia ngerasa jangan-jangan gue lagi. Pokoknya sebut aja Mawar lah. Iya, Mawar. Mawar lagi dia ngapain lu? Nyebut si A lah. Si A maksudnya dia orang sekarang kadang gampang tersinggung gitu kan. Ya kan, tersinggungan jadi sebuah problematika yang umum diceritakan ataupun dirasakan oleh orang-orang, mungkin termasuk kita sendiri gitu kan. Gue juga ngerasa sih gitu. Itu bisa jadi
jadi toksik yang samar-samar menurut gue. Orang ngerasa mereka nggak toksik gitu, misalnya kayak share kegiatan dia di sosial media, share apa yang dia punya ataupun yang dia ilmu di story ataupun dia bikin tulisan, tapi kita ngerasa toksik, racun gitu. Ih, ngapain sih lu gitu, bikin gue insecure, padahal cuman kita yang ngerasa. Tapi tujuan dia sebenarnya bukan itu. Tujuan dia nggak ada sama sekali ke situ. Nah, menurut gue tuh toksik samar-samar, ataupun itu salah satu contoh. Yeah. Yang kedua, dia emang toksik tapi emang itu bawaan dia. Misalnya kayak gue nggak nyebut, gue bukannya Betawi kan cara ngomongnya begitu kan. Ya, lu ngapa sih? Iya, keras lah. Orang yang mungkin nggak orang yang nggak terbiasa ataupun yang sakit hati ketika ada orang yang ngomong keras ataupun kaget atau orang Medan gitu kan. Orang Medan ngomong keras, iya, bisa jadi gitu kan, ngerasa toksik gitu kan. Makanya berarti toksik yang dimaksud itu bukan secara bahasa doang ya? Bukan secara bahasa doang, tindakan, perilaku, secara verbal ataupun non verbal gitu, secara langsung ataupun nggak langsung gitu kan. Gue tuh kadang kalau gue akan berbicara kasar, masuknya kotor juga kayak anjing bangsat gitu sama orang-orang yang udah gue anggap deket gitu. Iya. Menurut lu, apakah itu juga termasuk pertemanan yang toksik atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena gue juga begitu. Karena nih kita samain visi dulu, samain arti dulu. Toksik itu apa? Dari lu. Sebelum kalau begitu kita tahu toksik yang kita samain, kita omongin tuh sama. Paham nggak? Kalau yang dari gue sih, ya racun yang apa ya? Lebih ke menjerumuskan bukan merangkul. Oke. Berarti bukan dari secara bahasa ya, bukan dari secara verbal ya? Iya. Itu menurut lu toksik itu kan sejauh ini kan. Iya. Nah, kalau gue yang gue pahamin dan gue tahu toksik itu perilaku toksik ya, bukan toksik secara harfiah ya. Tapi perilaku toksik gitu kan. Perilaku toksik yang gue pahamin dan gue tahu itu orang-orang yang bikin kita mood kita jelek, yang bikin kita negatif, yang bikin kita tadi salah satu yang lu bilang terjerumus gitu kan. Tapi kalau misalkan gue nih kayak misalkan ngelihat fisik lah gitu, lu gendut banget sih sekarang, kayak gini banget sih sekarang, itu termasuk toksik? Ya nggak. Tergantung gue menyikapi hal itu. Kalau misalkan lu yang nggak tersinggung, itu termasuknya tidak toksik? Enggak. Menurut gue ini karena makanya gue bilang segala hal tuh relatif gitu, tergantung. Dan gue punya prinsip proaktif gitu kan. Tapi bisa aja dong, misalkan gue bilang lu gendut banget sih sekarang. Secara verbal lu ngomong, gue nggak tersinggung, tapi nyatanya dalam hati ya tersinggung. Kan kita nggak ada yang tahu hati orang kan? Iya, berarti kan secara nggak langsung itu toksik. Toksik karena bikin mood lu jelek, lu bikin hari lu nggak bagus gitu kan, lu overthinking jadinya. Betarin gitu kan. Aja. Kenapa jadi Raditya Dika? Gitu. Halo semuanya, Raditya di sini. Oke, berarti sejauh ini lu hidup selama berapa tahun sih? 23 tahun ya? Iya. Lu baru 22 ya? 22-23 lah. Tahun ini 23 ya? Lu sudah menemukan berbagai macam circle pertemanan dong? Ini lagi-lagi sudut pandang gue ya, subjektif gitu kan. Berarti kan yang gue temuin termasuk banyak sih. Cuman gue kelompokkan menjadi 3 atau 2 lah. 3 circle? 3 circle, 3 jenis. Jenis yang pertama? Jenis yang pertama yang aman, yang main aman. Yang lu temenan biasa aja. Ini lagi-lagi subjektif ya. Pandangan gue ke depannya setelah podcast ini diupload ataupun beberapa waktu kemudian gue bisa berubah pandangan ataupun enggak gitu. Iya kan. Nah, ini pandangan gue saat ini gitu. Setiap orang kan akan berubah dengan masanya. Pandangan gue saat ini. Iya. Bisa jadi 1 jam kemudian gue bisa berubah pandangan gitu. Wih, santai. Ada gempa lokal. Iya, lanjut. Yang aman aja kayak kita ketemu teman biasa gitu, teman satu kelas, satu sekolah, tapi nggak akrab, nggak apa gitu, maksudnya circle pertemanan seperti itu gitu lah. Biasa aja. Tadi kan teman biasa juga pertama, kedua juga teman biasa. Enggak, yang kedua agak sedikit lebih dekat. 3 ring lah, ring 3, ring 2, ring 1. Gitulah ibaratnya gitu kan. Nah, tapi itu di situ bisa kita breakdown lagi, bisa dipecah lagi gitu kan. Tadi 2 itu yang toksik sama yang enggak gitu. Yang biasa aja mungkin nggak ada ya, atau ada? Enggak, semuanya berkemungkinan ada. Berkemungkinan. Tapi tadi gue bilang bisa toksik yang secara langsung,
ataupun nggak langsung. Gue tadi lupa nih deketin mulut gue ke mic, sorry. Kedengaran gak sih tadi? Tapi kedengaran kok. Kedengaran, cuman agak berbeda. Iya, lebih enak ini sih. Iya, kayak perasaan kita ke dia. Udahlah, nggak usah ngomongin perasaan lah. Lanjut. Kayak perasaan dia ke kita ke dia. Udahlah. Lanjut ke yang ketiga, breakdown. Pecah jadi berapa circle. Welcome to Breakdown Channel. Kok kita jadi promosi ya? Lanjut. Aduh, iya tadi kita ring 3, ring 2, ring 1. Yang 3 tuh yang nggak terlalu dekat, tapi teman lah, misalnya kayak teman satu kampus, cuman emang nggak kenal banget gitu kan. Teman satu komunitas, teman emang nggak akrab gitu kan. Ya bisa secara berkemungkinan untuk toxic dan enggak. Tadi yang gue bilang gitu kan, dia upload story lu ngerasa tersindir tuh, ngerasa insecure, ngerasa untuk nggak pede gitu kan. Berarti kembali ke diri masing-masing aja. Iya, betul. Mindset visi lu. Gue sering tuh dalam hati ataupun kadang-kadang nulis komentar di sosial media, emang toksik menurut lu apa gitu. Kadang-kadang gue pengen ini nih, gue sering nemu nih di Twitter, di Instagram gitu. Teman-teman gue di sosial media ini toksik semua. Gue pengen unfriend mereka atau apa gitu. Gue kadang gatel pengen nulis, emang definisi toksik menurut lu apa gitu kan. Kadang-kadang kan gitu kan, orang-orang yang mungkin ya sering share pengetahuan tentang agama, menurut dia mungkin bisa jadi toksik karena iya apa banget sih ini orang gitu kan, ya kan? Ataupun sering share tentang pengetahuan bahasa Inggris, iya apa banget sih ini orang sobat gitu kan? Kadang-kadang gitu kan. Ataupun ya model-model begitulah, contoh-contoh seperti itulah. Banyak kalian bisa korelasin ke banyak hal gitu kan. Gitu. Itu salah dua dari contoh gitu kan. Gitu. Makanya kadang tadi gue nanya ke lu juga kan, tentang toksik. Toksik menurut lu kayak gimana? Jangan-jangan toksik kita berbeda definisinya. Beda sih. Ya kan? Tadi kan makanya kita coba satuin visi. Menurut lu bener gak apa yang gue bilang? Toksik kayak gitu. Iya. Ya kan? Secara nggak lebih, secara nggak langsung. Bukan nggak langsung. Secara kurang lebih kayak gitu kan. Iya. Gitu. Dan yang mau gue tahu seperti itu. Mungkin teman-teman dari lu manggil pendengar Putupot gimana? Aduh, gue belum nyari sih. Tentuin nanti gue sama Nurul sama Arya sih bakalan nyari tahu. Ini gue manggil di episode ini aja ya. Teman Tupot deh. Iya. Iya. Bentar. Akmal ini juga salah satu pengisi podcast di Langkah Kebaikan. Bener ya? Betul. Di semua podcast, mau di Spotify, mau di Apple Podcast. Tapi emang yang orang-orang sih dengerin podcast ya di Spotify. Iya. Kalian cari aja, itu udah berapa episode Mal? Ada 13 atau 14 sih. Cuman satu episode bisa 30 menit ataupun 1 jam sih. Dan lebih banyaknya itu monolog. Kalian dengerin aja. Dan channel YouTube-nya apa? Channel YouTube belum bikin. Tadinya pengen bikin di channel YouTube itu bisa ada subtitlenya. Buat ngebantu orang-orang yang tuli. Paham. Nah, cuman belum kesampaian sampai sekarang. Gitu. Oke, lanjut ke bahasan yang tadi. Tadi lingkaran pertemanan. Menurut kita. Asik. Tadi kan udah jelasin tapi. Iya, biar reminder. Jadi tadi gue pengen ngomong apa sih sebelumnya yang pendengar? Pendengarnya belum ditentuin. Bukan, sebelumnya gue pengen nyampein apa ya? Gue pengen bukan. Ya Allah, gue lupa. Anjir, masa kita harus dengerin dulu kan? Gak mungkin dah, ngalir aja nggak apa-apa. Tadi gue pengen nyampein apa, lupa, ntar mungkin ingat. Oke. Apalagi nih gue. Iya kan, maksudnya gini. Tadi kan lu bilang yang semua teman dekat yang dekat sama lu anggap sahabat kan? Iya. Tapi lu pernah nggak sih kayak misalnya gini? Gue pernah gini ya, gue mikir gini. Gue nganggap si Arya, Nurul, teman-teman gue ya, Aji, lu juga, Baha, Baong, Robi dan lain-lainnya dan teman-teman yang nggak bisa gue sebutin juga, mereka adalah sahabat gue gitu. Tapi terbesit di pikiran gue, ketika gue minta tolong dan mereka nggak bisa, atau ketika gue lagi butuh bantuan mereka nggak ada, gue mikir gini, mereka nganggap gue sahabat juga apa enggak sih? Gitu. Atau mereka punya masalah nih, cuman dia nggak cerita ke gue tahu cerita dia tuh dari orang lain gitu. Seakan-akan tuh overthinking gue yang berlebihan. Kok nggak diceritain ke gue? Gue nggak tahu ceritanya. Kok gue dari orang lain yang gue anggap itu cuma teman biasa. Apakah gue dianggap sahabat atau enggak sih sama orang ini gitu? Lu pernah nggak kayak gitu? Bukan pernah lagi, bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai detik ini pun kadang gue mikir gitu, misalnya kayak. Bahkan tadi lu mikir kayak Fahmi tuh nganggap gue sahabat nggak sih? Iya, gitu. Karena gue punya banyak teman deket kan, maksudnya yang gue anggap. Buat bukti kalau lu gue anggap sahabat, di kontaknya itu gue bedain. Apa? Lu, Baong, Baha, nih ada inian nih. Waduh. Baha, Robi, it's my pleasure.
Gue tandain kalau suatu yang kehormatan. Kalau yang pramuka gue tandainnya pakai logo pramuka. Sahabat-sahabat gue tuh circle gue dikit banget sih, pramuka, kampus sama yang anak aliyah dulu. Suatu kehormatan buat gue. biar lu nggak overthinking kalau gue juga nggak boleh sahabat gitu. Iya, maksudnya kayak kadang ke lu ataupun ke teman yang lain gitu kan. Gue nganggap mereka nih teman dekat gitu kan. Tapi apakah mereka seperti itu gitu kan? Iya. Gue mungkin akan coba untuk meluangkan waktu gue untuk kadang-kadang untuk mereka gitu kan. Apakah mereka akan berpikir seperti itu gitu kan? Kadang-kadang overthinking yang di seumuran kita pun kayak 20 sampai 30 tahun gitu kan. Iya. Quarter life crisis lah maksudnya gitu kan. Mungkin bisa masuk ke situ gitu kan. Banyak gitu kan. Bukan cuman di gua doang ataupun mungkin banyak orang juga kayak gitu. Iya, di teman-teman pendengar podcastnya si Fahmoy ini ya. Fahmi Gemoy asik. Putupot aja. Putupot ya. Kan bukan punya gua dulu juga, ini punya semuanya. Gue kalau dengar nama Fahmoy itu gini kayak singkatannya. Lu komen di IG gue Fahmi Gemoy. Iya. Anjing. Fahmi Gemoy. Apalagi Fahmi? Iya, gue juga nggak tahu kenapa gue dipanggil Moy. Biar anak doang kali. Moy gitu. Oh iya, Moy. Sing ini kan plesetan. Iya, tapi lu dari yang tadi overthinking itu pernah nggak sih langsung lu cross check, lu tanya langsung, lu tuh anggap gua apa sih gitu? Enggak pernah. Gue pernah. Lu pernah? Pernah, kayak yang tadi gue bilang Arya, kan gue anggap dia sahabat ya, sama kayak lu kayak yang lainnya lah. Terus gue kayak dengar cerita dia COVID aja, dia nggak cerita ke gue kan, gue kayak ngerasa, kok lu nggak cerita ke gue, ini hal penting loh, lu anggap gue apa sih gitu. Sampai akhirnya dia bilang, kok lu gini banget lah, iyalah, ini kan menurut gue adalah hal yang paling krusial yang lo harus ceritain ke sahabat lu, atau gue nggak lu anggap sahabat gitu. Akhirnya diklarifikasi, lu tuh kayak keluarga buat gue, Moy, kata dia. Tapi kenapa lu nggak cerita anjing gitu? Iya, cuman tapi ujung-ujungnya ya baur lagi, cair lagi gitu. Nah itu sahabat maksudnya gitu. Nah tapi harus dipasang mindset juga di diri kita masing-masing ya, nggak cuma di lo doang ataupun di temen lo gitu. Ketika mereka nggak cerita, mungkin mereka nggak mau temannya overthinking mikirin dia gitu kan. Ya positif thinking itu yang gue maksud dengan sikap proaktif gitu kan. Proaktif yang kebalikannya dari reaktif. Ya kan, tahu proaktif kayak gimana? Iya, aktif lah pokoknya. Enggak, beda. Proaktif tuh enggak dari reaktif deh, reaktif. Tahu reaktif, sifat reaktif kayak gimana? Enggak, Pak. Reaktif tuh misalnya kayak gini. Tadi kayak lo contoh lu gitu kan. Gue teman dekat gue kena ini nih, kena COVID gitu kan. Lu reaktif ke teman lu. Bilang, "Kok lu enggak cerita ke gua?" gitu kan. Gue kan teman deket lu, gue sahabat lu gitu kan. Hal sepenting gini itu reaktif. Iya. Reaktif. Kalau proaktif, maksudnya pas ini lu kena COVID, ya kalau nggak cerita gini-gini, tapi nggak menekan gitu kan. Kalau kita kan terkesan menekan gitu kan. Iya, Dalam hati lu akan memilih untuk memberikan pesan. Kalau gue bilang begini, dia tambah ini nggak ya? Tambah tertekan nggak? Iya. Contohnya gini. Ini dapat dari dosen gue juga gitu kan, dosen kepemimpinan. Contoh proaktif. Ilmu nih. Belum daging ya, ini nggak daging ya, ini masih lemak. Lanjut. Ketika ini di keluarga gitu kan, pagi-pagi gitu kan, ada suara. Mungkin lu teman-teman udah pernah denger gitu kan, ataupun udah pernah baca gitu kan, atau mungkin Moy udah pernah dengar gitu kan. Moy, gue manggil lu aneh, Moy. Aneh Fahmi. Ya? Dulu manggil gue Fahmi aja lah anjing. Karena kenal Fahmi gitu kan. Moy. Tapi kayaknya gue iya. Si bapak punya anak, si ayah ini gitu kan. Ayah punya anak. Si anak pagi-pagi tuh si ayahnya tuh ya kayak biasa orang-orang kantoran, buka WA, ngecek apa sih ada di grup kantor gitu kan, baca koran sambil sarapan, kopi gitu kan. Nah, si anaknya nih datang gitu kan. Udah seragam rapi gitu kan, minta anterin, tapi tiba-tiba jatuh dan numpahin kopi bapaknya ke baju bapaknya gitu kan. Gitu sih. Bapaknya nangis. Anaknya dong. Bapaknya ngomelin anaknya nih. Nangis anaknya si gitu kan. Si anaknya nangis gitu kan. Si bapaknya marah-marah gitu kan. Terus marah-marah juga ke istrinya. Istrinya bad mood seharian. Anaknya bad mood seharian. Bapaknya terlambat kerja karena ganti baju dan marah-marahin anaknya, marah-marahin istrinya. Istrinya juga akhirnya marah ke bapaknya ataupun mungkin agak cekcok gitu kan. Anaknya juga terlambat ke sekolah dan bad mood seharian. Itu sifat reaktif. Berarti negatif ya? Negatif dampaknya. Bisa negatif, bisa positif, tapi lebih banyak negatifnya. Karena
kita itu sifat reaktif kayak kaget, tapi lebih ke kalau kaget kan natural ya. Nggak ke kontrol. Nggak ke kontrol. Tapi kalau kaget kan natural kan, dan itu nggak menimbulkan efek apa-apa kan, lebihnya gitu. Tapi kalau misalnya kita proaktif gitu kan, oh nih anak cuma numpahin gitu, gue tinggal ganti baju doang nih, masalah selesai gitu kan. Si anak nggak perlu nangis, mood dia seharian bisa baik. Istri si ayah tadi, si bapak tadi moodnya juga baik karena si bapaknya nggak ngomelin anaknya dan bisa ganti Dan baju hari dengan itu have fun aja. dan hari itu berjalan seperti biasanya. Gitu. Itu sifat proaktif dan itu bisa dipakai di organisasi, di komunitas, di keluarga, di circle pertemanan. di circle pertemanan sekecil apapun, lu bertiga, lu berdua, ataupun lu sendiri berteman dengan diri sendiri dan bayangan lu. Ya kan, ya gitu kan bisa dipakai. Ya kan sering kan kita bertengkar dengan diri sendiri kan. Ya, benar, bisa berkecamuk dalam pikiran lah. Bisa lu pakai sifat proaktif itu gitu kan. Berarti yang seperti gua lakukan ke teman gua itu overthinking dan langsung gua tanyain ke orangnya, itu termasuk yang reaktif dan negatif dampaknya. Reaktif dan kebetulan temen lu Ngerti. proaktif. Berarti bisa jadi stabil. Bisa jadi stabil. Tapi temen lu proaktif terus bisa jadi bertahan lama. Tapi ketika teman lu tiba-tiba jadi reaktif, secara nggak sengaja bisa jadi hubungan lu bakal putus. Aduh, bisa lah. Lu reaktif, dia reaktif. udah kayak pacaran. Iyalah, karena putus tuh nggak cuma dipakai di pacaran. Tapi persahabatan bisa putus. Bisa dong. Wah, gua nggak tahu tuh. Ya kan sama-sama hubungan. Apalagi sahabatan nggak nikah. Nikah aja bisa cerai, apalagi sahabatan ya kan. Aduh, bahaya. Iya kan? Gitu. Jadi buat teman-teman yang sahabatan, ya jangan sering-sering reaktif lah. Iya. Boleh apa namanya? Lu sayang sama sahabat lu ataupun sama teman-teman lu, tapi coba untuk visioner, proaktif gitu kan. Kalau gue ngomong begini, kira-kira teman gue gimana reaksinya? Oke, berarti gue mulai sekarang, Arya, kalau kamu mendengarkan ini, maafkan aku ya. tapi emang harus ada seperti itu. Iya. Kenapa karakter gue begitu, karakter lu yang ibaratnya yang lebih lurus-lurus aja gitu. Kalau gue sama karakternya kayak lu, ya jadinya nggak asik. Iya, tapi itulah lika-liku pertemanan gitu iya. kan. Gue nggak menyalahkan orang reaktif ataupun sifat reaktif gitu, tapi kita untuk meminimalisir, pun gue meminimalisir sifat reaktif itu ya. Pun gue juga kadang sering untuk mengeluarkan. Tapi emang susah sih Mal kayaknya, susah untuk dihilangkan sih. Makanya gue bilang nggak menghilangkan, tapi meminimalisir, betul, Iya. dikurangi gitu kan. Nah karena tadi balik ke awal gitu kan, circle pertemanan kita banyak yang toksik ataupun kita yang merasa orang-orang di sekitar kita toksik gitu kan, padahal enggak gitu kan, ataupun memang bener toksik gitu kan, ataupun keluarga kita ngerasa keluarga kita toksik, ataupun lingkungan pertemanan dari yang paling dekat sampai yang paling jauh gitu kan. Iya. Itu kadang kita ngerasa diri sendiri tanpa cross check gitu kan, kayak lu bilang lu kan cross check kan ke teman lu kan. Iya langsung, karena kan? gue nggak bisa cuman overthinking dan mengada-ngada, ya harus gue tahu nih jawaban aslinya kayak gimana. Iya, dan itu bagus menurut gue, dan itu yang belum gue bisa lakukan sampai saat ini. Kenapa lu nggak langsung tanya ke orangnya gitu? Gue pemalu. Oh iya sih. Gue lebih ke action sih. Iya. Dan ya makanya lu tuh orang yang kalau udah gerah sama sesuatu lu bakal Ungkapin. gerak. Kalau gue dipendem. bukan dipendem. Apa namanya? Gue lebih ke ya salah satunya dipendem, tapi gue sering ketika hal itu terjadi gue berantem bukan sama orang lain, tapi sama diri gue sendiri. Tapi kayak gitu baik gak sih? Enggak. Kalau lu Kesehatan tahu. mentalmu itu loh. Nah, maksud gue nih buat sahabat-sahabatnya Akmal, teman-temannya Akmal. Dong. Ayolah. Maksud gue, kenapa nggak langsung lu tanya biar lu tahu jawabannya? Kalau emang ini pertanyaan ini pernyataan ditujukan ke gue ya? Iya. Oke. Ya gimana ya Mal? Kalau emangnya overthinking lu itu selalu berkecamuk di kepala, emang sih kadang hilang, tapi kadang muncul lagi. Tapi gue bukan menghilangkan, gue memberikan ataupun menemukan solusinya tuh bukan dengan bertanya, tapi menghilangkan overthinking tersebut. Ya tapi lebih baik ditanya sih. Iya, lebih baik ditanya. Itu sama aja kayak lu menempatkan pemikiran overthinking itu di tempat lain dulu sementara, nanti tiba-tiba dia muncul lagi gitu. Iya, tapi gue kadang-kadang gue memikirkan gini, bukan menghilangkannya, tapi menjawabnya sendiri. Paham nggak? Kayak
gue kadang ya menjawabnya sendiri gitu kan untuk memuaskan diri sendiri gitu, dan itu Jadi nggak baik sebenarnya sih, dan iya, itu jadi nggak lu lebih ke arah ke positive thinking lah ya gitu kan. Yap, betul. Apa namanya? Ngapain gue pikirin gitu kan? Dia tetap selama gue tetap nganggap dia sahabat, dan gue nggak perlu mikirin dia mikir gue sahabat apa bukan, selama gue masih tetap mikir dia sahabat gitu kan. Dan gue nggak bakal ada aneh-aneh lah diantara kita, diantara gue sama mereka gitu kan. Gitu gue mikir gitu sih. Gitu. Oke, berarti untuk para pendengar kalian tinggal tentuin aja mau yang seperti gua ketika kalian merasakan overthinking, gua dianggap sahabat atau enggak nggak sih? Iya. Langsung ditanyain gitu ke sahabat lu, atau yang kayak Akmal lebih kepada berkecamuk sama diri sendiri, menjawab dengan diri sendiri untuk memuaskan diri sendiri. Iya. Itu lebih nyakitin mental lu sendiri sih menurut gue. Iya, betul. Lebih kepada lu nyari tahu sendiri dan lu tahu jawabannya. Kalaupun nanti dianggap sahabat, nggak segampang itu nganggap sahabat. Ya kita teman gitu. Iya. Ya berarti tinggal kembali ke diri kita, lu mau tetap nganggap dia sahabat atau juga sama yang dia anggap ke lu gitu sebagai teman doang gitu. Lebih enak kalau menurut gua. Nah, kalian tinggal tentuin sendiri ya mau yang mana. dan apa namanya, ya berarti kan itu kan pilihan gitu kan, dan gue bilang pun itu buruk gitu kan. Dan gue mencoba untuk menghilangkan hal tersebut gitu kan, karena itu sifat reaktif yang ada di diri gue gitu kan. Ketika gue nemu overthinking langsung gue timpa. Sorry, gue bersendawa. Wah, apa santai lah di sini. Iya. Lu ngerokok juga nggak apa-apa. Gue nggak ngerokok. Sama dong kita. Siapa? Mantap. Apa namanya? Dan balik lagi gitu kan, toksik ataupun lingkaran pertemanan itu mempengaruhi diri kita juga sebenarnya. Gitu kan. Lanjut ke pengaruh. Iya, ke pengaruh gitu kan. Maksudnya kayak lu tinggal di mana, lu temenan sama siapa, ataupun lu sering intens berhubungan sama siapa gitu kan, ataupun berinteraksi sama siapa gitu. Tapi kalau gua mal, misal nih, gua kan kalau untuk ngerokok, minuman yang kayak gitulah ya, gua udah kayak berikrar dalam diri gua sendiri, atau udah dipatri sama bokap. Kalau punya mindset lah ya, punya mindset. Enggak, emang dipatri juga sih awalnya. Anak-anak gua tuh nggak boleh ada yang ngerokok, kecuali lu udah bisa ngasilin duit sendiri, lu boleh ngerokok. Tapi lu jangan pernah ninggalin sholat, zina, minum minuman keras, judi. Nah itu udah kepatri di kepala gua tuh lima hal itu. Iya. Jadi ketika misalkan gua berteman dengan circle yang rokok, yang minum di depan muka gua gitu, kayak enggak, ini bukan gua banget gitu. Tapi gua masih temenan gitu. Lebih kepada lu gak akan bisa mempengaruhi iman atau kebiasaan buruk itu ke gua gitu. Nah lu itu yang seperti itu, atau yang orang ketika gabung ke circle yang ngerokok akan ikut ngerokok, minum ikut minum, ngomong jorok akan ikut ngomong jorok. Nah gua kekurangan guanya adalah ketika gabung sama circle pertemanan yang ngomong jorok, gua akan ikutan itu doang. Tapi kalau yang ngerokok, minum dan semacam-macam yang buruk itu enggak, cuma ngomong jorok kayak ngomong anjing, bangsa, tai lu apa lu gitu. Ntar nih kebiasaan gue keluar nih. Apa? Gue pengen nanya, ngomong jorok definisi lo gimana? Itu yang tadi beda. yang gue bilang, itu yang tadi gue bilang juga toksik dalam arti berbahasanya. Oke. Yang dibilang kayak anjing banget sih nih, bangsat banget sih nih. Oke. Sama yang circle pertemanan itu. Gitu. Itu bukan jorok menurut gue. Apa tuh? Kasar dan jorok sih. Kalau jorok beda lagi. Yang kantal manis gitu ya. I can speak in here. Gitu kan. Pokoknya gitulah. Kalau itu lebih ke kasar sih maksudnya gitu. Iya, kasar. Iya. Nah kalau lu tuh termasuk yang mana? Yang seperti gua kah? Yang tetap dengan pendirian? Hybrid. Enggak sih. Pertama poin lebih pertama, karena gue bukan dipatri sih. Gue bukan ditanamkan, tapi gue menanamkan ke diri gue sendiri. Gue menanamkan mindset. Ketika gue kenal kata mindset gitu kan, gue kenal kata mindset nih, gue langsung suka sama kata itu. Iya. Keren. Kayak keren gitu ya. Iya. Dan gue telusurin, ya gue pakai akhirnya mindset, dan gue menanam mindset. Setiap mindset yang baik-baik itu ke gue, kayak misalnya contoh kecil gitu kan, pakai sepatu kanan dulu gitu kan. Iya. Iya, pakai sepatu kanan dulu itu. Atau apa gitu kan. Lepasnya kiri. Iya, gue lepas bebas. lepas. Kalau gue udah pasti tuh kanan kiri. Itu salah satu contoh kecil mindset gitu kan. Atau tadi gitu kan, itu salah satu sifat proaktif yang lu punya tadi ketika lu nongkrong sama orang yang rokok, yang minum, ataupun yang buruk-buruk dalam definisi agama gitu kan, yang buruk-buruk gitu kan, ya lu udah punya hal proaktif di bidang itu, di hal tersebut, karena salah satu sifat proaktif itu lu punya mindset yang positif gitu, yang positif, dan lu nggak
nggak reaktif ke lingkungan tersebut. Reaktif maksudnya gimana? Apa namanya? Lu main langsung ninggalin aja nih, gitu kan. Di luar lu jelek-jelekin tuh, lu tuh lingkaran. Ketika lu tinggalin tuh reaktif. Tapi ketika proaktif mungkin lu ninggalin ataupun lu tetap stay di situ. Itu tapi lu nggak ikutan ataupun nggak ngomongin mereka di khalayak umum di luar itu, karena jatuhnya juga gibah, gitu kan. Iya. Gitu kan. Dan apa namanya? Mendingan lu ngomong sama mereka gitu kan, nasihatin mereka daripada lu nasihatin orang ngomongin mereka tapi di luar. Itu salah satu sifat proaktif yang gue lihat ada di diri lu pada saat lu ngomong itu, gitu. Gue nggak sadar loh padahal. Secara nggak sadar gitu kan, karena semua orang tuh punya sifat baik tapi secara nggak sadar dimiliki oleh mereka dan mereka nggak ngerasa kadang-kadang gitu kan. Ya itu salah satunya, mereka ngerasa punya lingkungan yang toksik, akhirnya dia ngerasa dirinya toksik. Gue pikir itu adalah habit dari keluarga, gue pikir. Atau itu habit keluarga, tapi ada di salah satu turunan sifat proaktif itu tersebut gitu. Oh, oke. Kayak gitu kan. Tadi lu balik ke mindset. Nah gitu kalau lu kayak gimana? Gue yang poin pertama yang tadi lu bilang sama. Cuman mungkin gue lebihnya kalau teman gue ngomong kasar, kadang gue ikutan. Cuman gue ikutan karena ngikutin logat mereka, biar kayak nyatu aja. Bukan gitu. Nyatu, karena emang gue kadang temanku orang Medan, jadi Medan aku jadinya latah. Iya, kadang orang Betawi gitu kan. Gue kayak orang Betawi kadang ngomong, kalau nggak Sunda di belakangnya ada anjingnya. Beleguk sih anjing baru kokok. Berarti lu ngikut ke kebiasaan circle lu itu yang berupa verbanya aja ya? Iya. Kebiasaannya enggak? Iya, pun ketika mereka ngerokok, ketika minum, gue nggak ada sih circle gue yang minum. Ada. Alhamdulillah nggak ada. Iya, lanjut. Iya siapa? Alhamdulillah berarti bagus. Kalau gue sih masih ada. Gue nggak tahu mereka minum atau enggak, cuman di depan gue enggak gitu kan. Gitu kan. Yang rokok ataupun nge-vape gitu kan. Mungkin kadang godaan nyobain, ngapain gue nyobain gitu kan. Gue langsung ini berantem dalam diri gue sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillahnya maaf nih gue potong. Ketika teman gue yang ngerokok itu, dia kan tahu gue nggak ngerokok ya. Gue cuma bilang gini, ya kalau ngerokok tolong jangan di depan gue lah gitu. Gue bakal batuk soalnya. Dia keluar malah akhirnya. Proaktif. Keluar dia proaktif. Dia nggak kayak yang biasanya. Ada juga sih yang kayak gini. Ya gue pengen ngerokok, kenapa lu, gue asem nih gitu. Itu reaktif. Jadi ada yang mengerti keadaan yang tidak merokok, ada yang tidak mau mengerti gitu. Alhamdulillahnya ada yang ngerti, ada yang enggak. Ya imbang sih. Tapi gue lebih respect sama orang yang ngerokok, yang nge-vape, dan dia ngertiin keadaan temen atau sahabatnya itu yang enggak ngerokok. Lanjut kalau. Iya. Nah itu salah satu contoh proaktif reaktif yang secara nggak sadar gitu kan, terimplementasi ataupun teraplikasikan di kehidupan kita ataupun teman-teman kita gitu kan. Tuh, mungkin dia merasa gue masih buruk ngerokok gitu kan. Gue di depan Fahmi nggak ngerokok. Gue kalau ngerokok nggak di depan Fahmi lah. Banyak teman-teman gue kalau ngerokok tuh di luar kamar gue gitu, nggak mau di kamar gue. Gitu bagus, iya gitu kan. Dan gitu gue apresiasi juga gitu kan gitu. Berarti gue tanya sama lo nih. Ini membias dari circle pertemanan. Suatu saat atau sampai kapanpun lu gak akan pernah nyentuh rokok ke mulut lu? Gue jawabnya, gue pernah sih ngerokok. Itu kapan? SD. Ya, udahlah kalau SD mau enggak, mungkin sampai dari saat ini sampai besok dan seterusnya. Mungkin ini. Kenapa nyanyi anjir? Kalau gue sih emang udah berikrar sama diri gue sendiri, yang tadi gue bilang gue gak akan nyentuh itu. Gue nggak sorry gue potong, udah selesai belum? Hah? Udah. Gue sih nggak berikrar ya. Cuman ini menggema sih enggak ya? Apa namanya? Gue cuman ya sama aja sih berikrar dan menanamkan mindset gitu ya. Ya. Buat apa ngerokok? Iya sih. Iya udah gitu kan, mendingan gue beli nasi Padang 12.000 dapat satu bungkus daripada rokok. Yang lu bilang itu akan selamanya sampai mati nih lu gak akan nyentuh rokok ke mulut lu itu, ke paru-paru lu. Amin ya. Kok amin sih? Ya semoga itu terjadi gitu. Kita nggak ada yang tahu kan. Manusia itu bisa berubah kapan aja gitu. Tapi ya berharap jangan sampai lah. Ini gue bisa kebahasan yang lainnya nih. Apa tuh? Hah? Kayaknya manusia berubah yang menentukan kita sendiri apa Tuhan? Apa Allah?
Jangan, itu bahasan terlalu luas. Kalau gue ngobrol sama orang filsafat bisa lebih banyak lagi. Waduh, tapi menarik sih. Ya tapi Ya bisa gimana? nanti di bahasan lain lah ya, di bahasan lain lah ya. Buat kalian yang ngeritik, bukan ngeritik sih, ngasih saran dan masukan, menurut kalian episode kali ini apakah berisi atau tidak berisi? Sebenarnya kita kalau dari sudut pandang lu sendiri gimana? Kalau gue sih nggak Kalau gue sih ngerasa emang episode pertama di Putupot ini, pura-pura podcast ini nggak berisi. Karena apa? Pertama gue bingung, gue mau ngomong apa. Kedua kan gue masih belajar juga kan, bikin podcast tuh seperti apa yang menarik, yang asik, yang berisi. Maksudnya berisi tuh ada konten yang dibahas, ada pelajaran kehidupannya gitu. Oh ya, oke. Berisi gitu. Nah ini menurut kalian ya, kalian tinggal ini komentar aja kalau dengerin sampai akhir, apakah ini yang berisi atau enggak gitu. Kalau enggak ya kasih saran aja ke kami, biar kami bisa memperbaiki lagi dan lagi. Ya, atau mungkin teman-teman pendengar dari Putupot ya, bisa request lah mau bahasan apa yang dibahas selanjutnya, ya, siapa yang mau diundang ataupun siapa yang mau diajak ngobrol, orang-orang seperti apa gitu kan, orang-orang di bidang apa gitu kan. Gue sangat berterima kasih banget sih sama kalian yang ngasih kritik dan saran di kolom komentar, tapi dengan bahasa yang, dengan diksi yang bisa diterima gitu, nggak menyakiti. Gitu aja sih. Oke, balik ke kayaknya udah selesai apa mau lanjut nih? Banyak nih sebenarnya, itu belum masuk ke dalam lingkaran pertemanan tuh, baru awalnya tadi kita bahas toksik, baru kulitnya bahas sikap ataupun bahas keseharian dari lika-liku pertemanan gitu kan. Masih banyak lagi gitu kan. Tapi menurut lu sendiri, apakah si kategori sahabat ini atau teman dekat itu diukur dari berapa lamanya kita akrab atau berapa lamanya kita berteman? Relatif. Kenapa tuh? Tergantung lah. Maksudnya ini lagi-lagi tadi lu bilang apakah diukur dari lamanya pertemanan? Ya, durasi dari berapa lama, berapa tahun, berapa puluh tahun gitu. Terus apa lagi? Itu aja dulu. Enggak, tadi kan ada beberapa poin tadi yang lu sampaikan. Ya, apakah lu menganggap sahabat itu dari lamanya durasi atau enggak? Atau misalkan nih, lu baru kenal sama orang nih, dia baik sama lu, terus pertemuan kedua kayak cuma seminggu gitu, kayak lu ngerasanya cocoknya jadi sahabat nih, gua anggap sahabat lah gitu. Atau lu tipe orang yang lama dulu kenal sampai tahu semua sifat buruk lu, jelek lu, ya tetek bengeknya gitu, tahu, baru lu anggap dia sahabat gitu. Ini berarti pandangan gua ya, bukan secara umum ya. Pandangan lu. Oke, ini kan kita lagi diskusi. Jadi teman-teman yang punya pandangan lain, kalau misalnya lu salah lu mal gitu kan, kagak begini lu dasar. Ya, tapi kalau pendapat mah nggak ada yang salah menurut gua. Bisa lagi tuh gua breakdown salah bener udah, tuh dari mana? Ini salah bener dari mana? Ini lanjut dulu. Apa kalau dari tergantung durasi, berapa lamanya berteman baru lu anggap dia sahabat nih? Atau ya yang tadi gue bilang baru udah kenal 2 minggu dan lu ngerasa ini klik gitu, kayak cantelan helm klik gitu. Oh dia sahabat gue gitu. Ya, relatif. Karena gue punya banyak teman yang udah temenan dari SD, dari SMP gitu kan, dari tingkat SMP ya, ataupun dari TK sekalipun gitu kan. Lama kan, tapi gue gak anggap sahabat. Ya kan, gue gak anggap teman itu teman dekat, dan gue gak ngerasa itu teman dekat meskipun gue teman sama dia lama dan masih kenal ataupun masih berhubungan gitu kan. Dan menurut gue ketika udah masuk, menurut gue subjektif lagi ketika udah masuk kategori teman dekat gue ataupun ring 1 gue gitu kan, dan itu yang udah memang tafahum ataupun saling paham gitu kan, saling paham, saling kenal gitu kan. Kita udah pernah tukar pikiran gitu, udah pernah ya minimal 3 itulah, udah saling kenal, saling paham pada saat itu gitu kan, entah ke depannya gimana, dan seenggaknya udah menurut gue udah pernah tukar pikiran gitu kan, meskipun beda pandangan. Nangis enggak lah, enggak gue enggak nangis. Enggak, jijik. Lanjut anjing. Ya itu apa namanya, kedalamannya bukan kelamaannya. Apaan sih? Ini apa? Ya berarti durasi itu nggak berpengaruh buat lo gitu. Enggak. Untuk menganggap orang itu nih ambigu sahabatku. Durasi pertemanan lah. Iya. Terus juga ada yang bilang gini Mal,
orang ini bisa dianggap sahabat atau kawan dari ketika lu sakit. Ketika lu sakit, apakah orang ini akan menjenguk lo atau hanya sebatas GWS ya gitu. Itu salah satu poinnya. Cuman gua biasanya memasukkan Tapi nggak ada persyaratan khusus kan untuk jadi sahabat? Enggak lah. Nggak ada kan? Enggak Secara tidak tertulis aja ya. Iyalah, secara nggak tersirat gitu kan. Iya, secara tersirat. Sorry, tersirat. Jadi kita shootnya malam-malam, pagi-pagi gini jam 1. Iya, tersirat bukan tersurat gitu kan. Bingung. Tadi gue pengen ngomong apa ya? Nah, apa sakit kan perihal sakit. Lagi-lagi relatif. Gue kebanyakan relatif. Enggak, ini orang jawabannya tengah-tengah mulu, lu nyari aman ya? Enggak, karena prinsip gue semua hal yang ada di dunia itu relatif kecuali agama. Kecuali hal-hal yang Oke, kita jangan kesana dulu. Oke. Iya, maksud gue bener relatif gitu kan. Iya. Nah, menurut gue relatif. Kenapa? Lagi-lagi gue memasukkan sifat proaktif gue di situ. Oh, mungkin ketika dia nggak ngejenguk gue, ada hal yang lebih penting, gitu kan. Ada hal yang lebih penting yang mungkin ini bisa didelegasikan. Misalnya, gue punya teman berlima nih. Kita maaf gue potong. Konteks sakitnya itu kayak parah gitu, operasi. Iya, maksudnya gue tetap datang gitu. Sedangkan lu nganggap dia sahabat gitu. Nah, kalau untuk nggak datang sama sekali ataupun nggak ada kontak sama sekali gitu kan, minimal WA lah ataupun sebatas ngucapin. Iya, minimal sebatas WA ataupun Mi gimana keadaan sekarang gitu kan, ataupun gimana operasinya lancar apa enggak. Tapi dia nggak nengokin lu. Oke, kalau COVID mah bisa dimaklumin ya. Nggak ditengokin. Orang COVID masih ditengokin gitu. Tapi kalau misalkan kayak sakitnya itu bukan COVID yang bisa menular gitu, terus dia nggak datang. Gue biasanya itu nge-breakdown dulu, misalnya siapa gitu kan, oh mungkin rumahnya di mana gitu, atau mungkin keluarganya juga ada yang sakit, atau mungkin lagi-lagi gue nge-breakdown ataupun proaktif gitu kan, sebelum ngerespon apa yang dia lakukan ke gue gitu kan. Iya. Misalnya gitu, atau mungkin ini belum gue tabayun misalnya ataupun cross check gitu kan, lagi sakit juga nggak bisa cross check gitu kan. Ya kan nggak bisa lah gitu. Iya, maksudnya tetap mencoba untuk proaktif, nggak reaktif gitu kan. Lu positif banget ya orangnya, tapi nggak positif. Mencoba untuk enggak lah jangan sampai. Gue mencoba untuk positif meskipun kadang-kadang dalam diri gue banyak hal negatif yang ingin keluar gitu kan. Okay. Apa namanya? Ya mencoba aja gitu kan. Gue pernah juga sakit tipes gitu kan. DBD di rumah sakit sendirian, nggak ada yang jagain gitu. Kakak gue kerja. Oh iya, itu di Depok ya? Hah? Enggak, gue di rumah sakit itu saat itu, di rumah sakit di Bekasi. Gitu gue nggak datang, gue jagain toko jaket kulit. Iya, kayaknya lu nggak tahu, gue nggak. Oh iya, gue nggak tahu kabar lu. Iya, dan gue nggak ngasih tahu teman-teman gue kalau gue sakit. Itu gue nggak ngasih tahu teman gue kalau gue sakit karena gue nggak megang HP, ngeliat HP aja pusing coy. Iya gitu. Lagi tipes DBD gitu apa namanya? Gue bakal mencoba untuk memproses itu di otak gue sebisa mungkin. Mungkin dia apa namanya, mungkin ada hal yang lebih penting dan gue mungkin bukan nggak penting ya, mungkin di nomor 2 ataupun nomor 3 mengutamakan yang lebih utama gitu. Iya gitu, bisa jadi besok dia datang gitu kan, ataupun dia sekedar WA tuh udah apresiasi gitu kan, maksudnya udah usaha dia untuk peduli ke kita, untuk care, untuk hadir dikala kita ketika kita sedang sakit ataupun ketika kita sedang down gitu kan, sekedar nanya, lu upload status lagi kayak kelihatan galau gitu kan, nanya kenapa Mi, kenapa Mal gitu kan, meskipun lu tetap nggak ngasih tahu, oh nggak apa-apa gitu kan, gitu, gue nggak apa-apa kok gitu kan. Oke, berarti gitu. Statement yang tadi gue bilang itu nggak berpengaruh buat lu ya? Nggak berpengaruh, mungkin bisa berpengaruh ketika gue not under control gitu kan, nggak kontrol gue tuh nggak lagi nggak terkendali lah. Iya, nggak terkendali. Gue saat itu reaktif gitu, gue apa namanya, depressed gitu kan, gue depresi ataupun apa, dan gue reaktif pada segala hal gitu kan. Teman-teman yang ibarat kayak maaf perempuan yang sedang PMS gitu kan, apapun dianggap negatif dengan dia gitu kan, jadi reaktif gitu kan, bahkan nggak balas chat 1 menit pun. Bye lu, diserang lu, bye. Enggak, ini perspektif saya ketika perempuan PMS bye. Bukan perempuan PMS doang, tapi semua perempuan, maaf ya. Iya, maksudnya ini apa namanya, subjektif saya ketika ini apa takut kan lo? Bukan takut, gue bingung pengen ngomong apa. Ya ini pandangan gue doang, ketika memang salah, tolong dibenarkan dengan cara baik-baik gitu kan. Dikoreksi gitu kan dengan cara baik-baik. Gitu ya, gitu maksudnya kayak gue pun bisa berkelaku
berkelakuan ataupun berperilaku seperti itu, tapi gue berusaha untuk sebisa mungkin membiasakan sifat positif ataupun proaktif gue, sehingga gue bisa mengontrol hal tersebut ketika gue tidak bisa mengontrol hal reaktif apapun sifat reaktif gue. Oke. Gitu. Ini balik gitu. Jadi sebenarnya semua hal di dalam hidup gue tuh relatif. Anjing lu orang tengah-tengah, lu mah nggak kanan nggak kiri. Aduh. Tapi dari obrolan ini tuh sebenarnya udah banyak banget pelajaran sih, dari segi kita menganggap seseorang yang dekat dengan kita sebagai sahabat itu seperti apa, dan circle pertemanan itu seperti apa. Yang lebih gue dapat lagi tuh ketika kita ngobrol ini adalah reaktif dan proaktif. Thank you banget Imal. Iya. Ya meskipun kita nggak ngupas sampai banyak sih, tapi kalau kita ngupas sampai lebih dalam mungkin durasinya akan lebih dari 1 jam. Bisa lebih dari 1 jam. Iya. Dan kalau kalian yang mendengar ini pengen dilanjut lagi ya bisa aja sih nanti di episode berikutnya. Thank you banget Imal. Iya. Oke. Tapi lu udah puas belum sih? Gue kalau udah ngobrol tuh bisa debat sama orang. Iya. Cuman gue menghindari debat karena ketika gue debat gue langsung overthinking. Gue salah ngomong kagak ya? Jangan ntar gue besok kagak ditemenin. Iya, gue tuh nyebutinnya diskusi bukan debat, karena kalau debat tuh kayak apaan sih? Kita kayak ngadu argumen gitu. Cocok. Salaman dulu. Oke. Anda pot negatif. Nggak boleh. Kita nggak boleh salaman karena bukan mahram. Iya. Social distancing. Oke. Thank you banget Akmal, udah jauh-jauh nyempetin waktu dari Depok ke Jakarta. Dekat sih, cuman kayak effortnya butuh lebih gitu. Bahkan sampai jalan kaki dari stasiun Cakung ke rumah gue baru banget pulang gitu. Thank you. Semoga masih bisa dipertemukan lagi. Dan lu menilai hal itu kayak gimana? Gue jalan kaki dari stasiun Cakung ke rumah. Gue tuh kaget ya, makanya gue tadi langsung, weh tunggu. Itu tuh sebenarnya tunggunya pengen gue pakai tanda seru, cuman takutnya lu nganggap gue marah, tapi emang tunggu anjing, nunggu gue, lu jangan jalan kaki gitu. Kayak nggak pantas aja ngelihat teman atau tahu kabar teman yang pengen ke rumah gue tuh jalan kaki gitu. Apaan banget sih ya. Jadi ya thank you banget buat effortnya yang sangat berlebihan, tapi ya thank you banget sih dari Depok lu jauh gitu. Tadi juga habis shoot podcast juga gue sama Nurul, sama temennya Nurul gitu. Jadi buru-buru dari Bantar Gebang ke Cakung gitu, ngejar waktu. Tahu sendiri lu kan gue nggak bisa ngebut kalau naik motor. Iya. Oke, udah thank you. Buat teman-teman, kalau emang mau gue pengen bahas apa lagi di podcast selanjutnya, kasih aja di kolom komentar. Oke. Bang, bahas filsuf. Jangan. Kuat gue. Jangan, nggak kuat. Oke, bye. Dah.